kita ketemu lagi di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik-baik saja kan? Walaupun secara online kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita angkat satu pujian, gembira di hati. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bernyanyi, bilanglah susahku. Tak akan pernah masuk dengan selalu ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Bagaimana adik-adik, masih ceria kan? Kita untuk semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Sebelumnya kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita anak-anakmu KKR ini kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami tetap semangat untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau terus memberkati kami anak-anak KKR Rumun Studi Alam ini, agar kami tetap semangat dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai lagi ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus berkati anak-anak KKR ini. Haleluya, amin. Bagaimana adik-adik, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Kita masih berdiri loh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi lagu Kecap dan Lihatlah. Kita duduk dulu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan siapkan hati kita. Dan jangan lupa Alkitab kita loh. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Surgawi.
lagi dengan Kakak Nandese yang di sini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau ajak anak-anak balita-balita untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih memberkati kami anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa tetap sehat dan kami bisa beribadah ya Bapa di hari Minggu ini, dan bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mempersiapkan hati kami supaya kami bisa nanti mendengar dan mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak batita dan balita sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kakak mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan ya. Kita buka dari kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak ulangi ya, Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah, kalau belum bisa baca, minta bantuan sama orang tua atau keluarga di rumah ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang kira-kira bisa menebak apa tema ibadah kita hari ini? Temanya itu sama dengan judul perikop bacaan kita yang tadi dari Matius. Ayo, siapa yang ingat? Yang ingat angkat tangan. Coba jawab di rumah. Ada nggak ya yang jawab tema hari ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama? Nah, kalau ada yang jawab berarti jawabannya benar ya. Tema kita hari ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Nih, kakak punya gambar. Nih, kita lihat ya. Di sini gambarnya adalah gambar Tuhan Yesus sedang berada di hadapan orang-orang. Di sini ini ada seorang imam
Ini namanya Imam Kayafas. Lalu di sini ada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi ya, atau tua-tua Yahudi. Nah, di sini semua sedang berkumpul. Berkumpul untuk apakah? Berkumpul untuk mengadili Tuhan Yesus. Nah, kalau yang belum tahu tadi maksud dari kata mahkamah, arti kata mahkamah adalah pengadilan. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak mau ajak anak-anak balita-balita untuk mendengarkan atau melihat film berikut ini ya. Nanti di akhir kakak akan jelaskan lagi artinya. Nah, selamat menonton ya anak-anak balita-balita. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang, yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Gimana anak-anak balita-balita? Tadi seru ya nonton filmnya ya. Tadi filmnya itu adalah menggambarkan cerita tentang ketika Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama. Nah, tadi kan kakak cerita ya kalau mahkamah agama itu adalah pengadilan. Nah, siapa yang tahu kalau ada di pengadilan itu ada apa aja sih? Ada siapa aja sih? Nah, sudah pasti ada hakim. Lalu ada siapa lagi nak? Ada saksi. Lalu siapa lagi ya? Nah, yang paling penting itu selalu ada orang yang dianggap bersalah atau yang disebut sebagai tertuduh. Nah, coba sebutkan. Tadi kan sudah dengar ceritanya. Kira-kira siapakah di sini yang menjadi hakim? Nah, menjadi hakimnya adalah Imam Besar Kayafas. Nah, lalu siapa sih Kak yang menjadi saksi? Yang menjadi saksi adalah 2 orang yang tadi bersaksi palsu terhadap Tuhan Yesus. Nah, lalu siapa sih Kak tertuduhnya? Udah pasti ya nak. Tertuduhnya adalah atau orang yang dianggap bersalah adalah siapa nak? Tuhan Yesus. Nah, mungkin tadi masih ada yang belum mengerti ya, masih bingung. Kenapa kok bisa Tuhan Yesus Kak yang dianggap bersalah? Tuhan Yesus itu kan baik Kak. Tuhan Yesus itu kan anak Allah. Mana mungkin dia berbuat dosa? Apa salahnya dia Kak? Sehingga dia sampai dihakimi di suatu pengadilan atau mahkamah agama. Kenapa Kak? Nah, jawabannya
Nah, tadi kalian sudah dengar ya, kenapa kok Tuhan Yesus bisa sampai diadili? Karena Tuhan Yesus tidak berbohong, tidak mau berbohong, dan Tuhan Yesus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Jadi jawabannya ada dua ya nak tadi ya. Kenapa Tuhan Yesus sampai dihukum, sampai dianggap sebagai orang yang bersalah, dan kenapa dia dihukum mati? Alasannya karena Tuhan Yesus tidak mau berbohong, dia berkata jujur, dan yang kedua adalah karena dia ingin menggenapi firman Tuhan, dia ingin mematuhi perintah Tuhan. Nah, jadi kenapa kok tidak mau berbohong? Tadi siapa yang ingat? Waktu ada saksi, waktu saksi palsu, waktu ditanya oleh imam besar, apakah engkau Mesias? Tuhan Yesus tidak mau berbohong. Dia tetap mengatakan bahwa dia adalah Mesias, walaupun ya kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menjawab dia Mesias, pasti dia akan dihukum, pasti dia akan diolok-olok, pasti orang-orang itu tidak akan menerima jawaban Tuhan Yesus ya nak ya, karena mereka menganggap kamu itu manusia, kenapa kamu mengaku-ngaku sebagai Tuhan Allah. Nah, yang kedua tadi kakak bilang, kenapa sih Tuhan Yesus nggak berbohong aja sih kak? Kan dia bisa ya berbohong. Atau kenapa dia nggak minta tolong sama Tuhan Allah untuk menghukum imam-imam besar itu yang sudah mengolok-olok, yang sudah menganiaya Tuhan Yesus? Kenapa dia tidak minta Tuhan Allah? Kan Tuhan Yesus Mesias, kenapa kok dia tidak melakukan semua itu kak? Nah, jawabannya karena Tuhan Yesus itu patuh, dia menaati perintah Tuhan Allah, dia ingin menggenapi firman Tuhan bahwa dia harus mati dan dia harus bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita umat manusia dan dia rela mati untuk kita. Nah, bukan berarti ya Tuhan Yesus itu nggak mampu ya nak ya untuk dia meminta Tuhan untuk menghukum orang-orang atau imam-imam besar Yahudi tadi. Bukan berarti dia tidak mampu, dia mampu, dia sangat mampu, tetapi dia ingin menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama, menggenapi apa yang tertulis di Alkitab, di kitab suci, bahwa dia harus mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia, dosa-dosa kakak, dosa-dosa anak balita, dan dosa orang tua kita dan semua orang yang percaya kepada dia. Nah, jadi kita harus ingat ya nak ya, Yesus ketika di hadapan mahkamah agama, dia tetap setia, dia tetap memegang apa yang menjadi keyakinannya, dan dia tidak mau berbohong. Dia tidak berbohong, dia mengatakan yang sejujurnya bahwa dia adalah anak Allah. Walaupun dia tahu ketika dia mengatakan hal itu, dia pasti akan menderita. Kakak harap kita semua anak balita juga gitu ya nak ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi cobaan, kita tidak boleh mengatakan yang tidak benar. Kita harus tetap berpegang teguh, kita harus tetap menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, yang mau mengikuti perintah Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak balita-balita, karena kita sudah tadi membaca firman Tuhan, menonton film, dan juga mendengarkan tadi penjelasan
dari kakak tentang maksud firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa ya. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, sehingga kami anak-anak Batita dan Balita boleh mengerti Tuhan maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. Tuhan, kiranya ya Tuhan pengorbananmu tidak sia-sia ya Bapa, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berada di hadapan mahkamah agama. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, yang tidak berbohong apapun keadaannya Bapa. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang saleh, yang mau melakukan seluruh kehendak Tuhan, seluruh perintah Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya ke dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana tadi mendengarkan firman Tuhannya? Apakah adik-adik sudah mengerti apa yang sudah diajarkan oleh guru kakak kita? Oke, sekarang kita akan persiapkan persembahan kita. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih memberikan persembahan untuk membangun rumah-Mu. Tuhan, kiranya persembahan ini berguna untuk gereja dan juga berguna untuk kami semua, agar kami dapat memberikan fasilitas gereja kami yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami yang sudah memberikan kami persembahan, agar terus kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, jangan lupa untuk mengumpulkan renungan kita ke setiap wali kelas masing-masing. Dan yang kedua, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan ya adik-adik. Nah untuk hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 17 yang isinya, siapa yang menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 17, siapa menyatakan kebenaran, menyatakan siapa yang adil, dan tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke adik-adik? Nah, kita sekarang menyaksikan ayat hafalan minggu lalu. Yohanes 16 ayat 32b. 32b.
Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Namun aku Tidak seorang diri, tidak seorang diri, sebab Bapa sebab Bapa menyertai aku. menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapa sebab Bapa menyertai aku. Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak sendiri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Kita bersyukur adik-adik pada hari ini kita masih diberikan untuk ibadah kita sudah selesai dari awal hingga akhirnya. Nah, kita akan mengangkat satu pujian lagi, sejauh timur dari barat.
syafaat kita sekalian doa penutup kita dalam kebaktian kita hari ini ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak Bapa, Engkau masih memberikan anak-anak KKR ini semangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami ini. Kiranya Bapa mau tetap memberkati anak-anak KKR kami ini. Biarkan mereka menjadi anak yang baik, anak yang akan takut kepada-Mu Tuhan, dan mau selalu setia melayani Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa kepada Engkau. Kau berikanlah keluarga anak-anak KKR kami ini, orang tuanya. Berkati mereka selalu Tuhan, berikanlah mereka selalu rezeki dan juga berkat di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Begitupun juga anak-anak KKR kami yang kiranya sedang sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, dan Engkau urapi mereka melalui bilur-bilur obat Tuhan Yesus. Begitupun juga anak-anak yang sedang sedih ataupun sedang ada persoalan dalam hidupnya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau membimbing anak-anak KKR kami ini agar ia tetap gembira dan tetap bertegar teguh memegang kemuliaan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberkati bangsa kami Tuhan Yesus yang sedang menghadapi penyakit-penyakit atau bencana alam yang sedang terjadi di bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau kiranya Engkau sembuhkan semua dan juga Engkau berkati semua kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberkati gereja kami Tuhan, pelayanan dalam gereja kami juga Tuhan Yesus. Engkau berkati dan Engkau berikanlah mereka selalu semangat dalam melayani kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga mau mendengarkan kiranya anak-anak yang sedang ujian ataupun menghadapi pelajaran-pelajaran yang mereka tidak ketahui Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, Engkau bimbing mereka agar mereka dapat mengerjakan soal-soal ujian mereka nanti Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa yang telah Engkau ajarkan, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.